Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan materi tentang manajemen kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Fitria Astuti, NIM 1851500037. Nama saya Rifki Wahid Syafruddin, NIM 1851500049. Nama saya Ayunda Mutiara Kurnianingrum, NIM 1851500026. Nama saya Mayang Puspa Pitaloka, NIM 1851500044. Perkenalkan, nama saya Rustanti Wijianingrum, NIM 1851500029. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen kurikulum. Untuk nama anggota sudah diperkenalkan di awal tadi ya. Di manajemen kurikulum ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian, kedua ruang lingkup, ketiga prinsip, keempat fungsi, dan yang terakhir adalah tujuan. Masuk yang pertama, pengertian. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut Rusman tahun 2009, halaman 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kedua, yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum, meliputi sebagai berikut. 1. Perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa atau peserta didik. Kedua, pengorganisasian. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. 3. Pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. 4. Evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhiran monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut yang dirancang. Pelaksanaan serta hasilnya. Prinsip.
Prinsip ada 5 macam. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif adalah diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang selanjutnya, efektivitas dan efisiensi. Untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya, yaitu fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu, dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ada 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Pedoman ini dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang yang bersumber dari Pancasila, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu tujuan kurikulum yang kedua adalah tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Artinya ini sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka lulus dari lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, yaitu tujuan kurikuler, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Di sini berarti merupakan kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan bidang studi tertentu di suatu lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu di dalam bidang studi tertentu dalam sekali pertemuan. Di sini, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah selesai mengikuti pelajaran.